Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Swanta Rajut. Hari ini ketemu lagi bareng aku Niki. Walaupun wajahku tidak terlihat, tapi suaraku selalu menemani teman-teman di tutorial Rajut. Nah, seperti yang udah tertera di depan ini adalah dompet teman-teman. Jadi ada dompet dengan motif. Ini apa ya? Aku nggak tahu ini mau nyebut motif apa. Biasanya sih aku nyebutnya ini motif kipas. Tapi ini kipas kebalik dan kita menumpuk-numpuk gitu teman-teman. Nah, ini ukurannya kecil aja, kayak ukuran-ukuran dompet biasa gitu, buat ke pasar atau buat tempat-tempat kartu HP juga bisa ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin nggak perlu lama-lama ya untuk alat bahannya, langsung aja kita cek. Nah teman-teman nggak perlu lama-lama ya, langsung aja. Ini alat bahan yang udah aku siapin. Di sini ada benang polyester warna biru. Kemudian di sini ada hakpen, aku pakai yang nomor 4 ya. Kemudian ada kancing, ada korek api, dan juga ada gunting. Langsung aja kita mulai ya. Ini alat bahannya yang tidak atau belum digunakan kita singkirkan dulu. Langkah pertama, kita membuat slip knot seperti tutorial-tutorial sebelumnya. Kita membuat slip knot dari bawah atau dari belakang benang. Kemudian kita putar ke depan, lalu kita putar ke belakang. Seperti ini, kita tahan bagian persilangan, lalu kita ambil benang. Kita tarik, sudah jadi slip knot, lalu kita membuat tusuk rantai sebanyak 24 plus 1, yakni jadi 25. Kenapa 25 plus 1? Karena plus satunya itu nanti digunakan untuk membentuk single crochet. Nah ini aku membuat tusuk rantai ya, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah terbentuk 25 tusuk rantai. Langkah selanjutnya kita membuat alas dengan menggunakan single crochet. Nah ini yang paling atas adalah tusuk ke 25 yang akan kita langsung gunakan untuk membuat single crochet, dan kita masuk atau mulai membuat tusuk single crochet di rantai yang kedua ya, di sini. Single crochet, memutar, seperti teman-teman membuat alas. Ini masing-masing diisi dengan satu single crochet ya. Nah teman-teman, ini satu bagian sudah selesai dan aku sampai di bagian paling ujung. Yang ini adalah hasil dari slip knot, jadi tidak perlu diisi atau dihitung. Nah ini bagian ujung, karena ini bagian lingkaran atau kita membuat alas, jadi di sini paling ujung kita isi 2 single crochet ya. Single crochet yang pertama tadi sudah diisi, dan ini single crochet yang kedua. Kemudian di seberangnya juga seperti itu, kita juga membuat masih di lubang yang sama, tapi ini untuk bagian seberangnya kita mengisi dengan 2 single crochet supaya alasnya bisa terbuka. Hasilnya seperti ini. Lalu masing-masing kemudian di depannya, seberang dari single crochet yang di sebelah kiri kita isi dengan single crochet lagi sampai di ujung sini. Nanti di bagian ujung ini, di ujung sini yang aku tunjuk pakai hakpen ini, diisi juga dengan masing-masing 2 single crochet atau 2 tusuk tunggal. Oke, aku akan lanjutkan sampai selesai. Sudah selesai untuk alas satu lingkarannya, satu lingkaran single crochet. Lalu kita membuat alas di lingkaran kedua masih dengan single crochet. Ini aku langsung lanjutkan, tidak usah dikunci. Nah karena ini di bagian perputaran atau ya di bagian ujung sini dan sini, 4 hasil dari single crochet paling tengah diisi dengan masing-masing 2 single crochet ya. Nah ini yang bagian tepi sudah aku isi 2, berarti nanti tinggal 3 lubang lagi, 1, 2, 3, masing-masing juga aku isi dengan 2 single crochet.
Sedangkan di depannya kita juga berjalan lagi menggunakan single crochet. Caranya masih sama, semua diisi seperti ini. Mudah-mudahan ini nggak terlalu cepat ya teman-teman. Single crochet teman-teman harus sudah bisa menggunakan ini sebelum membuat motif-motif yang lain. Sudah sampai di bagian ujung lagi. Nah, tadi aku bilang kan 4 hasil dari single crochet paling tengah diisi masing-masing dengan 2 single crochet. Ini aku mulai ya. Jadi ada ini, kalau teman-teman lihat di sini ada nomor 1, 2, 3 dan 4. Nah, masing-masing aku isi dengan 2 single crochet. Lubang pertama, single crochet pertama, single crochet kedua, lubang kedua, single crochet pertama, single crochet kedua, lubang ketiga, single crochet pertama, single crochet kedua, dan lubang keempat, single crochet pertama, single crochet kedua. Kemudian lanjut di depannya, sekarang aku menggunakan satu aja single crochet, masing-masing diisi satu single crochet ya teman-teman. Sampai di bagian ujung sini. Oke, untuk alas sudah selesai. Sekarang kita lanjut membentuk dia supaya dia bisa naik. Ya, teman-teman mungkin masih ingat bagaimana caranya. Caranya adalah kita ambil satu bagian aja dari hasil single crochet yang di bawah tadi, bagian yang ada di dalam ya. Jadi kan single crochet kalau teman-teman lihat itu ada ini, ada di bagian kanan kiri gitu. Biasanya kita ambil dua-duanya dengan seperti ini. Ini adalah ini yang di bagian luar, lalu yang bawah ya bagian luar, yang atas bagian dalam. Nah, kita ambil yang bagian atas atau bagian dalam satu aja ya. Dimulai dari sini. Nah, ini ambil satu aja atau ambil setengahnya. Kita membuat single crochet lagi. Di sini tidak ada yang di double atau tidak ada yang di loncat. Jadi semuanya masing-masing diisi dengan satu single crochet. Seperti ini caranya, otomatis dia akan naik ke atas. Nah, teman-teman, ini udah selesai juga untuk bagian ke atasnya. Lanjut kita membuat kira-kira apa ya? Nah, kita membuat double crochet, teman-teman ya. Double crochet ini sudah di bagian awal tadi, ini bagian terakhir. Lalu kita membuat double crochet dengan cara mengambil semua hasil dari single crochet yang di bawah ya. Kita lanjutin aja yang di depannya, langsung membuat tusuk rantai. Seperti ini. Kita langsung masukkan, lalu kita membuat tusuk rantai sebanyak 3, 1, 2, 3, dan kita membuat double crochet di tusuk yang sama dengan tusuk rantai tadi. Kemudian di depannya kita membuat double crochet lagi, masing-masing kita isi satu double crochet ya teman-teman. Dan tidak perlu ada yang di double juga, ini satu-satu juga diisi dengan double crochet. Jadi jumlahnya akan sama dengan jumlah single crochet yang di bawahnya. Untuk double crochet teman-teman, aku yakin banget udah pada bisa semua ya. Jadi semoga tidak ada yang berkata bahwa video ini terlalu cepat. Karena kalau teman-teman sudah mulai membuat motif, itu tandanya harusnya teman-teman sudah bisa membuat beberapa tusuk dasarnya, termasuk double crochet atau tusuk double. Ini udah selesai dari double crochet yang di bawah tadi teman-teman. Sekarang aku mau nyambungin, kita sambungkan seperti ini ya. Ini benang yang ada di hakpen ada 2, yang bagian kiri tarik masukkan ke bagian kanan seperti ini. Lanjut kita membuat tusuk rantai sebanyak 3, kemudian buat lagi double crochet,
masih di lubang yang sama. Kemudian di depannya buat lagi satu double crochet lagi seperti ini. Kemudian buat satu tusuk rantai, kita loncatin satu, masuk ke tusuk kedua, lubang kedua, kita membuat double crochet juga seperti ini. Kemudian depannya lagi kita isi dua lagi, dan kita membuat satu lagi tusuk rantai, loncatin masuk ke lubang kedua, double crochet, depannya double crochet juga. Kemudian buat satu tusuk rantai, loncatin satu lubang, masuk ke lubang kedua, double crochet pertama, double crochet kedua. Hasilnya seperti ini. Jadi kita membuat dua double crochet selingnya atau loncatin dengan satu tusuk rantai di bagian atas dan satu lubang di bagian bawah supaya lebih sejajar. Oke, kita buat lagi seperti ini. Sudah selesai satu lingkaran, kita sambungkan dengan cara seperti ini. Kita masukkan di hasil dari double crochet yang paling awal ya. Ambil benang yang di hakpen yang bagian atas kita masukkan ke bagian bawah, atau bagian kiri kita masukkan ke bagian kanan. Seperti ini. Kemudian ini kita kunci ya teman-teman. Ini kita kunci terlebih dahulu. Ini benangnya kita masukkan di sini. Tarik. Sudah selesai. Kita lanjut membuat motifnya. Posisinya sudah seperti ini. Kita mulai dari sini ya. Dari double crochet tadi di sini kita mundur dulu. Oh, enggak. Atau kita mulai dari sini aja, teman-teman. Dari depannya aja. Oke, kemudian kita masuk di sini dari double crochet yang sebelah kanan ya. Kita isi dulu posisi dari bawah. Dari bawahnya ini masih kosong. Kita ambil benang, lalu kita hakpen kita masukkan di sini. Dari sini kita membuat double crochet. Isi masing-masing dengan 5 double crochet, 2, 3, double crochet ya teman-teman. Jadi ini agak cepat nggak apa-apa, teman-teman pasti udah bisa semua double crochet. 4, 5, lalu tambahkan satu rantai. Kemudian kita membuat double crochet 5 double crochet di bawah tadi yang bagian kiri. Posisi hakpen sama dari bawah, dari sebelah kiri, lalu kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5, kemudian kita sambungkan di sini double crochet sini. Sambungkan seperti ini. Kita langsung jalan aja di depannya. Membuat cara yang sama dengan yang tadi. 2, 3, 4, 5 double crochet, tambahkan dengan satu tusuk rantai. Kemudian kita membuat double crochet lagi di bagian yang sebelah kiri. Posisinya juga dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5, kemudian ini kita masukkan di, boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri, boleh, tapi aku ada di sebelah kiri. Jadi ini kan juga ada 2 double crochet, masukkan yang bagian kiri, bagian kanan teman-teman. Oke, sudah. Lanjut langsung dari bagian bawah kita masukkan
seperti ini. Caranya sama ya, satu lingkaran dan dia membentuk ini. Tara. Oke, aku lanjutin dulu satu lingkaran ya. Nah teman-teman, ini aku udah selesai. Sekarang aku mau nyambungin ya. Kalau teman-teman lihat tadi kita mulai di sini, berarti kita sambungkan di double crochet yang double crochet yang sebelah kanan ya, berarti ya seperti ini. Lanjut kita membuat tusuk rantai ke atas sebanyak 3 dan masih di lubang yang sama kita membuat double crochet seperti ini. Kemudian di depannya lagi kita membuat double crochet juga. Kemudian kita membuat satu tusuk rantai dan kita masuk di bagian tengah-tengah sini teman-teman dengan membuat 2 double crochet, 1 2 double crochet, kemudian 1 tusuk rantai. Di sini juga kita membuat, pokoknya ambil bagian tengah sini, terserah posisinya, yang pasti lurus dengan ini, ambil, masukkan dan membuat 1 double crochet bagian kiri dan 1 double crochet di bagian bawah, kanan dan kiri. Nih ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini akan terlihat ada tusuk rantai tadi. Nah, isi aja yang paling bagian tengah. Kemudian ambil 1 tusuk rantai dan kita membuat double crochet di bagian sini, bagian tengah. Bagian tengah ini ya, ini terlihat kan di sini. Masukin aja di bagian bawahnya. Isi dengan 2 double crochet. Kemudian ambil 1 tusuk rantai, kemudian masukkan di sini, terserah lubangnya, yang penting dia berada di posisi bagian tengah. Oke, 1 tusuk rantai, 1 double crochet, 2 double crochet seperti ini teman-teman ya, dan selesaikan dalam satu lingkaran juga. Teman-teman, ini aku udah selesai satu lingkaran dan juga sudah aku kunci. Nah sekarang kita akan memulai membuat seperti ini lagi, tapi kita tidak memulai dari sini ya, melainkan kita memulainya dari bagian belakangnya. Jadi kita mulainya dari bagian, kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini teman-teman. Ambil benang dari posisi seperti ini ya. Ambil benang hakpennya dari sini. Kita masukkan, ambil benang. Lalu kita membuat double crochet. Kalau tadi kita membuatnya di tengah bagian sini, sekarang kita mundur 1. Kita ambil, kita masukkan dan kita membuat dengan cara yang sama seperti cara yang awal tadi. Sama, hanya beda posisinya aja supaya dia bisa selang-seling. Isinya juga sama, kita di sini mengisi 5 ditambah dengan 1 tusuk rantai dan mengisi dengan 5 lagi.
Nah teman-teman, hasilnya seperti ini kan, jadi selang-seling. Kita ada di bagian tengah-tengah, di atasnya ada di bagian tengah, atasnya ada di bagian tengah, atasnya bagian tengah. Oke, ini aku dapat 2 baris, dan cara yang di atasnya semuanya sama, step by stepnya sama. Teman-teman tinggal menyesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Aku mau lanjutin sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku udah bikin 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris, dan bagian atasnya aku mau ngasih lagi untuk motif ini udah selesai, dan di bagian atasnya aku mau ngasih dengan single crochet. Jumlahnya di bagian sini silahkan ambil aja, terserah. Ini di sini diisi 2 single crochet, di sini juga diisi 2 single crochet. Oh maaf, ya, 2 2, kemudian di sini bagian ini nanti juga diisi 2, sini 2, sini 2. Jadi totalnya tetap 6 seperti yang
bagian awal tadi. Terserah teman-teman mau ngambilnya di bagian mana, yang penting terlihat rapi. Ini 2, mau diisi bagian tengah sini juga boleh. Yang penting terlihat rapi dan jumlahnya untuk satu ini sampai sini ada 6 single crochet. Kalau teman-teman bisa perhatiin tusuk rantainya, akan lebih baik juga kalau teman-teman masukin ke tusuk rantainya. Tapi kalau teman-teman tidak bisa melihat tusuk rantainya di sebelah mana, di bagian belakangnya, ambil terserah aja di bagian depan juga tidak masalah. Sebenarnya kenapa ngikutin tusuk rantai, supaya lubangnya bisa sama, karena kalau di tusuk rantai dia kan udah sama banget kan jumlahnya, teman-teman udah nggak perlu ini udah 2 atau belum, itu nggak perlu karena memang udah sama banget. Ini aku pakai dari tusuk rantai yang belakang teman-teman, karena cukup kelihatan. Ambil satu sisi aja di bagian dalam juga tidak apa-apa. Segampangnya aja. Bagian single crochetnya sudah selesai teman-teman. Ini aku udah sampai di bagian sambungan. Sekarang langsung kita masuk ke lubang depannya. Kita ambil benang, kita masukkan benang yang di hakpen ini, yang di bagian kiri ke bagian kanan, lalu membentuk tusuk rantai, dan kita akan membuat double crochet satu lingkaran aja teman-teman. Masih di lubang yang sama. Ini untuk double crochet yang pertama, kemudian double crochet yang kedua ada di lubang depannya. Masing-masing satu lingkaran, semuanya kita isi dengan satu double crochet. Double crochet ya teman-teman, sudah bisa. Double crochet sudah selesai, aku kunci di sini dan langsung aku jalan atau bikin single crochet ya. Ini ada single crochet paling terakhir atau paling atas. Setelah ini kita akan membuat tali. Masing-masing diisi satu. Tidak ada yang diloncatin ya teman-teman. Semuanya silahkan diisi dengan satu single crochet. Oke, sudah selesai nih teman-teman. Aku mau ngunci dulu ya di bagian persambungannya. Cara nguncinya adalah seperti ini. Benangnya kita masukkan. Ini benang kita masukkan ke sini. Kita tarik. Nah, kemudian teman-teman, kita mau buat talinya adalah di ujung sini. Tapi berhubung kita selesainya ada di sini, kita boleh berjalan membuat tusuk rantai di tengah-tengah sini. Daripada memotong, aku biasanya lebih memilih dengan cara ini. Jadi ini kayak gini aja. Kalau teman-teman selesainya pas di pinggir, oke, nggak apa-apa, nggak usah membuat kayak aku. Tapi kalau selesainya di tengah, teman-teman bisa jalan dengan membuat tusuk rantai di sela-sela hasil single crochet tadi. Nah, ini sudah. Kemudian aku mau bikin talinya dengan membuat tusuk rantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Oke teman-teman, ini ada 40 tusuk rantai. Kalau sudah selesai kita sambungkan di sini ya. Jadi langsung kita sambungin di lubang depannya. Jadi kalau misalkan tadi mulainya ada di lubang ini yang aku tunjuk pakai hakpen, kita maju di depannya. Nah, di sini. Udah, kemudian kita membuat satu tusuk rantai dengan berjalan ke lubang sebelah kirinya. Nah, lalu kita membuat tusuk rantai di di lubang-lubang tusuk rantai tadi. Jadi teman-teman lihat kan di sini ya, ini hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman ambil yang di bagian kiri boleh, di bagian kanan boleh. Ini ya, aku coba supaya teman-teman bisa ngeliat. Kalau mau bagian kiri, ambil bagian kiri semua. Kalau mau bagian kanan yang sebelah sini aku tunjuk pakai hakpen, boleh bagian kanan semua. Nah, untuk yang video ini aku pakai yang di sebelah kiri, jadi semuanya harus diisi bagian sebelah kiri aja. Jangan menyilang-nyilang, karena hasilnya jadi nggak rapi. Ini ya, aku lanjutin lagi sampai selesai di 40 tusuk rantai. Ini sudah mau selesai teman-teman. Oke, dan kita berhentinya adalah di satu lubang sebelah kanan dari yang tadi kita mulai ya. Tadi kita mulai di lubang ini, aku tunjuk pakai hakpen. Sekarang kita menyelesaikan single crochet tusuk rantai di sebelah kanannya seperti ini. Kemudian benang yang ada di atas ini kita tarik dari bawah, hakpennya kita masukkan dari dalam ya. Kemudian kita tarik, lalu yang ada di hakpen ini kita kunci dengan mengambil benang yang ada di atas ini yang aku pegang pakai tangan kiri. Udah, lalu silahkan dipotong atau digunting menggunakan korek api. Oke, sudah selesai. Ini nanti tinggal dirapin aja, ditaruh di dalam. Hasilnya terlihat seperti ini, atau bagian depannya bagian ini aja supaya lebih rapi. Ternyata teman-teman, tadi aku di depan menyediakan kancing dan ternyata aku tidak membutuhkan kancing. Ini sudah selesai seperti ini aja, udah cantik ya, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini teman-teman tinggal menambahkan resleting aja ya. Nah, aku di video ini tidak memberikan tutorial bagaimana cara memasang resleting karena aku yakin banget kalau untuk masang resleting walaupun dengan cara dijahit teman-teman sudah banyak yang bisa. Dan juga di video ini aku juga tidak menambahkan puring teman-teman, tidak menambahkan puring, tapi kalau teman-teman mau menambahkan puring juga dipersilahkan. Puring itu fleksibel, mau dipakai mau dikasih atau enggak itu nggak masalah, tapi kalau resleting saran aku wajib dikasih ya teman-teman. Resleting untuk bahan-bahan rajut, kalau teman-teman nggak punya mesin jahit bisa dipasang dengan jarum jahit tangan saja, itu sudah bisa dan lumayan kuat. Nah teman-teman, karena hasilnya sudah selesai, itu tandanya perjumpaan kita di video ini juga harus berakhir ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, semoga kita bisa bertemu lagi di video-video tutorial selanjutnya dengan motif yang lebih baru lagi tentunya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mantengin channel Swanta Rajut. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan juga silahkan untuk ditanyakan. Insya Allah nanti akan aku jawab atau aku akan ngasih tutorial lanjutannya lagi kalau misalkan ada yang masih bingung. Oke, mungkin itu aja dari aku. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan juga sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.